Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Shalom, selamat malam. Kembali dalam program Deep Talk with Pase, dan malam hari ini adalah malam terakhir ya, saudara kita Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab di tahun ini. Karena esok malam kita sudah malam Natal tanggal 24 Desember. Artinya kita beribadah di malam Natal. Bapak Ibu bisa join bersama dengan komunitas The Warriors atau JKI Doe lewat ibadah secara online dari YouTube dan juga dari Facebook. Kita akan ibadah malam Natal jam 6 sore, saudara ya. Dan tanggal 25-nya kita sudah Natal, dan di sore di hari Sabtu malam itu kita akan mulai nanti membuat renungan Natal dan juga akhir tahun setiap malamnya sampai di hari Kamis mendatang ya. Jadi
Jumat mendatang, Jumat minggu depannya lagi itu adalah malam tahun baru. Kita akan ibadah lagi. Jadi sepanjang 6 hari kurang lebih Bapak Ibu akan dapat program pengganti dari Deep Talk with Pase ini, yakni renungan-renungan tentang Natal dan juga akhir tahun, supaya kita benar-benar disemangati gitu ya untuk melewati momen-momen pergantian tahun ini dengan sikap hidup yang benar, sehingga akhirnya kita melakukannya, sehingga akhirnya di tahun yang baru nanti semua kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, karena tahu dan termotivasi bagaimana harus berbuat melewati tahun yang baru dan mensyukuri tahun yang sudah lewat ini. Dan untuk itu saya berterima kasih karena selama hampir, ya meski belum setahun ya, tapi hampir beberapa bulan ini saya ditemani. Semoga nanti Januari kita akan lanjut, diberi umur panjang semuanya, dan program Deep Talk with Pase Tadarus Alkitab terus bisa menjadi berkat, karena masih banyak kitab perjanjian baru, ada beberapa yang belum kita selesaikan, dan perjanjian lama belum kita sentuh sama sekali ya. Jadi kita akan terus belajar sampai nanti dari Kejadian sampai Maliaki di perjanjian lama sudah kita baca, sampai nantinya Matius sampai Wahyu di perjanjian baru juga sudah kita baca ya. Jadi ketika kita sudah bahas semuanya, ada pertinggalnya di YouTube kita. Dan kalau Bapak Ibu ke depan nanti mau mengulanginya lagi, atau Bapak Ibu ke depan sedang merenungkan satu pasal tertentu dari kitab tertentu, tinggal cari saja di YouTube kami dan Bapak bisa mendapatkannya gitu ya. Dan program ini setahu saya sudah minta untuk di open ya, jadi bisa di download gitu ya sebenarnya, sehingga ke depannya nanti Bapak Ibu bisa download kalau memang kesulitan untuk menontonnya secara aman di rumah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu orang lapangan, hingga lebih banyak di luar, sambil kita di download bisa dengerin via handphone kita atau via komputer laptop kita ya, dimanapun Bapak Ibu bisa mendengarkan itu. Bahkan ketika di pesawat pun kalau di download kan boleh kita dengar gitu ya. Jadi bisa jadi berkat, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Demikian saudara, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami akan selesaikan surat 2 Timotius pasal yang keempat pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur buat sepanjang beberapa bulan ini Tuhan sertai, sehingga banyak kitab, hampir sebagian besar kitab perjanjian baru sudah kami bahas, sudah kami baca. Dan per malam esok kami akan sedikit istirahat di program Deep Talk with Pase ini untuk mengisinya dengan program-program lain yang lebih pas sesuai dengan momen Natal dan juga pergantian tahun. Tuhan, kami bersyukur buat segala-galanya, dan terima kasih Tuhan buat segala kemurahan hati Tuhan atas kami semuanya. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Jadi saya juga akan menyiapkan 2 Timotius pasal 4 di layar saudara dan saya pada malam hari ini. Yuk kita siapin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, inilah surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang keempat. Perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, sama-sama kita coba baca sebelah ayat satunya ya, bersama saya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya, maafkan saudara, tiba-tiba keselak. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini pesan yang pribadi ya sifatnya kepada Timotius, tapi juga
bisa kita hidupi dan kita anggap sebagai pesan Tuhan lewat Paulus kepada kita, orang Kristen yang hidup di penghujung 2021 dan siap masuk di tahun 2022, bahwa setiap kita itu harus siap memberitakan firman. Ya, jadi kondisi baik, kondisi tidak baik, kita tuh harus siap. Kita memberitakan firman itu berarti juga siap untuk menyatakan apa yang salah, menegur yang salah, menasihati yang salah, tentu dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi sama-sama ini kita kerjakan dalam hidup kita, semua, supaya kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang yang hidupnya benar, hidupnya jadi berkat, dan terus menjalankan atau memarwahi atau hidupnya tuh dinaungi oleh tujuan, yakni mengemban amanat agung. Dalam banyak hal, saudara, ya. Saya dalam kapasitas saya yang dipanggil Tuhan sebagai pendeta atau pengkhotbah, saudara mungkin yang dipanggil Tuhan sebagai seorang pengusaha, seorang pegawai, seorang entrepreneur, seorang musikawan, seorang politisi, mungkin seorang sastrawan, seniman, whatever lah, saudara, ya. Setiap kita kan tentu punya panggilan masing-masing, dan bagi saya panggilan itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Selagi kita hidup dalam ajarannya, selagi kita hidup dengan apa yang dia maui, ya, maka panggilan kita itu bisa berdampak luar biasa pada orang-orang paling tidak di sekitar kita, saudara. Nah, inilah yang harus kita bangun di 2022 nanti tentunya, ya, supaya lebih lagi semangat dalam memberitakan kabar baik itu lewat kesaksian hidup kita dan lewat apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita, ya. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu kata Paulus 2000-an tahun yang lalu akan ada masanya. Dan sebenarnya ya sejak ribuan tahun yang lalu juga sudah tergenapi, dan semakin lama semakin masif. Apalagi di zaman keterbukaan seperti ini, ya, orang bisa dengan mudahnya memilih pengajaran. Orang dengan jempolnya bisa mendengarkan pengkhotbah dari manapun. Kalau saudara tidak terbatasi oleh bahasa, ya, saudara menguasai banyak bahasa, saudara bisa dengerin khotbah dari pendeta manapun di belahan dunia ini, di hari ini. Yang jujur kalau boleh tahu, ya, kita nggak tahu hari depan, yang pasti hari depan lebih terbuka lagi, lebih cepat lagi, lebih canggih lagi. Tapi dibandingkan masa lalu, hari ini, ayat ini, ya, paling bisa digenapi. Dan bagi saya sudah tergenapi. Dulu orang itu terikat dengan gereja lokalnya, ya. Orang terikat dengan gereja lokalnya, orang ya fokus di gereja lokalnya. Keluar itu nggak bisa. Pertama, zamannya masih konvensional, ya. Orang kalau mau pindah gereja atau masuk gereja baru akan jadi attention karena badannya di bawah. Ya, kalau gereja lokal yang benar-benar gereja konvensional, konservatif gitu, ya, kan jemaatnya meskipun banyak, ya itu aja. Bukan seperti gereja mega church gitu yang orangnya, jemaatnya banyak, tapi sebenarnya ya belum tentu jemaat di situ, hanya simpatisan aja. Tapi gereja yang mainstream itu kan gereja yang meskipun jemaatnya kalau hari Minggu datangnya bisa 500 orang, bisa 300 orang, bahkan mungkin bisa 1000 orang, yang datangnya itu aja, saudara. Karena itu memang jemaat mereka. Jadi kalau ada satu orang yang masuk dengan style yang baru, apalagi duduk di tempat duduk yang biasanya diduduki orang. Kalau di gereja yang mainstream gitu, yang sudah ya jemaatnya sudah solid gitu kan, tempat duduknya di situ-situ aja, saudara. Saya sejak bahkan kecil itu kalau ke gereja setelah katekisasi, setelah saya dianggap dewasa itu, ya, secara iman,
di usia 17 tahun apa ya, 16 tahun 17 tahun seingat saya saat itu, udah SMA, nyaris kelas 2 apa bukan, mungkin sudah kelas 3, saya sedikit-sedikit lupa ya. Itu ya sejak saya beribadah bukan lagi di sekolah minggu kelas tanggung kan sekolah minggu di tempat kami dulu, saya di GPIB saudara, ada kelas dulu ya, seingat saya ada kelas anak-anak kecil ya, balita, terus juga ada kelas TK ya, terus ada kelas eh, TK anak ya, kelas kecil, kelas besar, terus kelas madya kalau nggak salah ya, terus baru tanggung itu ya dibilang remaja belum, tapi dibilang anak kecil juga bukan, biasanya tuh di usia SMP itu ya, antara 13 sampai 15 begitu ya, dibilang anak kecil bukan, dibilang udah remaja 17-an juga belum, jadi kelas tanggung. Nah setelah saya kan kelas tanggung, kategorisasi di SMA itu ya saya apa namanya ada ya remaja ya, ada remaja dulu ya, habis tanggung remaja itu di SMA ya, usia 15 17 18, baru habis itu di pemuda ya. Pemuda itu setelah dikategorisasi sudah di CD, jadi boleh ikut perjamuan kudus lah pada yang dipahami orang awam. Itu duduknya selalu kalau di gereja ya di tempat itu aja, bahkan di sekolah minggu itu saya kalau ada di kelas remaja ya di situ-situ aja duduknya, nggak berganti gitu, kayaknya udah namanya dari situ. Nah kalau zaman dulu orang beribadah harus datang ke gereja itu ya, kalau ada tempat duduknya nyaman dia di situ, jadi kalau ada orang baru duduk situ dia pasti jadi attention, sehingga meskipun gereja ya cukup banyak, meskipun dia dibanding dengan rumah ibadah yang saudara kita yang mayoritas itu kalah ya, tapi ya gereja kan bisa di mana saja sebenarnya. Ya di daerah area rumah saya di Kebun Jeruk aja ada beberapa gereja yang sebenarnya bisa saya pilih, tapi saya nggak pernah ke sana, meskipun saya tahu saya lewatin gitu ya, tapi kenapa itu bukan gereja saya, pertanyaan statementnya itu bukan gereja saya. Dan kalau masuk ke sana saya nggak tahu, saya nggak kenal siapa-siapa ya, maka suka nggak suka terhadap gereja saya ya saya tetap beribadah di situ. Tapi hari-hari ini kan nggak gitu ya. Dengan ada gereja digital, gereja online, dengan adanya pandemi ini ya, setiap kita bisa berselancar di dunia maya mencari gereja, mencari pengkhotbah, mencari khotbah yang tanda kutip ya ngakunya bisa memberkati kita, tapi sebenarnya kalau mau jujur kan kita mencari yang nyaman. Nah hari-hari ini bahwa tiba waktunya ajaran sehat akan nggak ada lagi ya, nyaris nggak ada lagi ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat ya. Bukan tidak ada lagi ya, orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Kenapa? Karena pilihannya begitu banyaknya, sehingga yang dicari, yang mau didengar, yang enak didengar telinga saja ya. Jadi mereka kumpulin guru-guru menurut maunya mereka aja, dan ya apa namanya, ini sudah kelihatan sudah ya. Ada beberapa yang kalau dalam konteks kita ya, saya sebagai gembala gereja ya, ada banyak yang ngomong ke saya via japri, via macam-macam lah ya, bisa menghubungi saya kan macam-macam. Itu minta saya untuk suruh khotbah tentang topik akhir zaman selalu ya. Khotbah akhir zaman Pak, akhir zaman itu kan kebutuhan buat kita tuh udah generasi akhir zaman, jadi khotbahkan akhir zaman aja. Kalau khotbah akhir zaman, ada yang bilang juga pasti viewernya banyak gitu ya, pasti yang denger banyak karena yang suka banyak gitu ya. Ya saya memang pengkhotbah akhir zaman, materi akhir zaman tuh nggak mungkin kehabisan lah kalau mau jujur saudara. Bisa lah tinggal didaur ulang, ditambahkan dengan muatan-muatan baru, dengan kekinian, dengan berita-berita yang lebih masuk, lebih viral, lebih baru ya, bisa dimodif sedemikian rupa. Kan ilmunya saya punya, ilmu membuat khotbahnya saya punya gitu ya. Tapi saya merenung dalam hati lah, kalau saya hanya mengkhotbahkan akhir zaman, berarti saya secara nggak langsung, karena saya tidak disuruh Tuhan seperti itu ya, kecuali ada hamba Tuhan yang memang disuruh Tuhan untuk ngomong ini terus ya, itu saya hargai, tapi saya kan tidak disuruh Tuhan seperti itu. Jadi saya akhirnya memahami, oh jangan-jangan saya akan menjadi orang yang mengajar sesuai permintaan.
Ya kalau sekali-kali misalnya saya diundang gereja lain itu sudah punya kalender tahunan, setiap minggunya temanya sudah jelas, sudah dibuat, ditentukan setahun sebelumnya. Ya ketika saya iya terhadap undangan gereja tersebut, ya saya harus mengikuti. Jadi saya berkhotbah sesuai tema yang diberikan kepada saya. Tapi kalau sepanjang pelayanan saya, setiap saya mau melayani, saya diatur dalam artian ya dikendalikan oleh orang lain, oleh jemaat tanda kutip, ya saya berpikir ya saya sudah menjadi orang yang hanya mengajar apa yang dimaui, apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi permintaan, demand dari pasar dalam hal ini jemaat. Ya saya bagian dari kelompok ini yang bisa dikatakan Paulus di ayat ketiga ini. Dan saya tidak mau. Dan jujur banyak itu yang seperti itu. Sehingga kalau saya ya dalam ukuran hari Minggu saja, kalau saya khotbah misalnya tengah akhir zaman, kalau di online ya, saya kasih tema akhir zaman yang ngehit gitu, yang bisa bikin orang tertarik, itu khotbah saya bisa didengar sampai paling nggak 500, 700 orang di hari Minggu itu. Kalau sudah selanjutnya saya nggak hitung ya, kadang-kadang bisa berkembang jadi 1000, jadi tambah beberapa ratus lagi karena banyak orang yang Senin, Selasa, Rabu, apalagi kalau itu topik yang viral banget kayak khotbah saya Gog dan Magog itu kan dibuat di hari Minggu. Yang nonton bisa puluhan ribu orang. Sesuatu yang nggak pernah mereka dengar sebelumnya, saya khotbahkan dan menjadi viral gitu ya. Ya tapi tadi saudara ya, ketika saya khotbah yang lain, nah, orang yang dengerin saya itu nggak dengerin lagi, buktinya stabil itu di angka yang viewer khotbah saya di hari Minggu ya stabil di angka 300, 400, 500 stabil di situ. Artinya banyak orang yang dengerin saya tentang akhir zaman itu tidak mau dengerin khotbah yang lainnya. Ya tentu ini nggak bisa menjadi ukuran, ada banyak ukuran-ukuran lain. Tapi kalau saya menyoroti tentang topik ini, ya berarti kan ada orang yang memang hanya suka dengan khotbah ini. Mau pendetanya manapun, ya, mau pendetanya siapapun, ya, mereka nggak peduli. Yang penting khotbahnya ini, itu yang mereka dengar. Sedangkan kalau pendeta manapun, termasuk mungkin pendetanya dia khotbah yang lain, yang juga kebenaran tapi bukan akhir zaman, ya mereka nggak mau dengar. Dan ini momen ini sudah ada. Orang tinggal, wah pendeta gue, gembala gue, gereja gue khotbahnya tentang persepuluhan hari ini. Males skip ibadah hari Minggu ini saya cari gereja lain. Dia tinggal scrolling aja, tinggal berselancar aja di Google gitu ya saudara ya, di YouTube gitu ya. Dia bisa dengarkan. Bahkan ada banyak orang sekarang ini dengerin khotbah hari Minggu bukan di YouTube ya, di TikTok yang cuma 1 menit, 3 menit, saudara. Yang penting dapat poinnya itu udah dianggap beribadah. Ya, esensi ibadah itu cuma yang penting dengar firman Tuhan semenitan doang gitu ya saudara. Ya, saya berharap saudara tidak menjadi bagian. Saya tidak bilang TikTok itu tidak bagus, karena di 2022 pun saya akan buat program-program yang pakai aplikasi TikTok ini. Tapi bukan dalam tensi saya membuat ibadah 1 menit. Ibadah 1 menit ya agak sulit dipahami bagaimananya saudara ya. Karena ibadah itu kan akhirnya ada pujian penyembahan, ada doa pembuka ya. Terus juga ada renungan firman Tuhan, khotbah gitu ya. Terus juga ada doa syafaat ya. Ada momen memberikan persembahan syukur kepada Tuhan juga. Kemudian juga ada doa, ada pengumuman-pengumuman, dan kemudian ditutup biasa dengan doa berkat. Itu nggak mungkin kan 1 menit sebenarnya. Dimodif sedemikian rupa sehingga ada ibadah hari-hari ini itu terbiasa 1 jam, itu ya bagus. Meskipun minim tapi masih bisa mencakup semuanya. Ya mungkin kalau ibadahnya khotbahnya hanya 5 menit, 10 menit dan semuanya itu masih dimasukkan, ya ibadah setengah jam pun masih bisa. Tapi kalau sudah di bawah setengah jam ya, saya agak bingung bagaimana bisa mengatur ya 15 menit setengah jam itu ya, di bawah setengah jam berarti kan 25 menit itu bisa mencakup semuanya. Masakan khotbah cuma 5 menit. 5 menit itu let's say cuma shalom saudara, terus baca ayat, ya basa-basi sedikit sudah selesai 5 menit. Ya bagaimana mungkin menyembah Tuhan hanya 1 lagu misalnya gitu ya. Doa syafaat cuma 1 menit gitu ya. Padahal dalam doa syafaat, esensi doa syafaat kita mendoakan banyak orang gitu ya. Saya saja di The Way cuma membatasi doa syafaat beberapa
2-3 menit saja itu ya saya rasa kurang gitu ya. Karena kalau mau kita bersyafaat mengajak jemaat untuk menjadi pensyafaat, ya kita harus doakan banyak topik-topik. Tapi karena memang waktu ya di yang umum saja, nggak spesifik. Ya jadi tentu khotbah ya ibadah dalam durasi waktu 15 menit itu kayaknya untuk saat ini agak kesulitan ya, sudah kita bisa pahami. Nggak tahu nanti di depan apakah karena manusia semakin cepat, manusia semakin pengen yang apa namanya, instan gitu ya. Ibadah di gereja bisa jadi 15 menit itu, saya nggak tahu ya. Seperti saya nggak tahu sebelumnya bahwa ibadah itu sekarang ini di 2 tahunan ini kita bisa online. Ya, itu kan nggak terpikirkan sama saya di masa lalu gitu ya. Saya pikir ibadah di luar gereja itu terjadi karena aniaya gereja, sehingga gereja ditutup, gereja itu dibakar, sehingga orang Kristen nggak punya tempat beribadah, sehingga akhirnya kayak gereja mula-mula mereka kumpul komunitas sel atau ibadah rumah tangga di rumah-rumah berganti-gantian secara sporadis, secara bergerilya gitu supaya tidak ketahuan oleh penguasa. Saya pikir begitu tadinya. Tapi ternyata Tuhan punya planning, punya rencana skenario yang berbeda ya. Jadi ada pandemi sehingga orang tidak boleh berkumpul banyak-banyak dimanapun, termasuk di rumah ibadah. Bukan cuma gereja saja kan, masjid juga tidak. Natal kali ini bukan Natal bagi orang Kristen saja, kita nggak boleh beribadah secara bebas. Kemarin juga kita lihat saudara kita yang Muslim juga ibadah Idul Fitrinya juga dibatasi, Idul Adha kemarin juga dibatasi ya. Nggak boleh seperti dulu, atau belumlah sampai seperti dulu. Nah, ya saya nggak tahu ke depan tuh bisa seperti apa. Tapi hari-hari ini bibit-bibitnya itu sudah kelihatan bahwa orang itu hanya mencari ajaran yang dia suka. Kalau pendeta ini ngomongnya keras nih, kasar nih. Pendeta ini ngomongnya terlalu tajam nih. Saya terluka oleh khotbahnya dia. Pasti nggak mau dengar lagi. Kalau dulu kita nggak datang ke gereja lagi, tapi sekarang tinggal kita cari aja. Ya. Dulu nggak datang ke gereja nggak ibadah artinya. Ya. Orang yang di luar 2 tahun ini, dulu kalau nggak ke gereja hari Minggu pasti nggak ibadah, karena agak sulit untuk bisa beribadah di gereja yang baru. Nah, kecuali saudara punya 2 gereja ya, gereja saudara tertanam sebagai jemaat, terus saudara juga jalan-jalan di gereja lain. Karena dulu saya berasal dari gereja yang besar ya, yang sebenarnya kalau boleh jujur tuh bukan jemaatnya, memang jemaatnya banyak tapi sebagian besar tuh simpatisan. Jadi ada jemaat dari gereja tertentu yang mau cari makan model lain lah gitu, tapi nggak tertanam. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya ini pengamatan saya. Bisa saya salah, tapi juga bisa saya benar. Saya benar kenapa? Karena saya punya orang yang saya kenal. Jadi dulu saudara, di gereja ibu bapak saya, ya, GPIB itu saya kenal karena gereja itu kan nggak terlalu besar dan saya aktivis di situ ya. Jadi cuma nggak sampai ya 100 belasan kakak lah, 120-an kakak ya. Mungkin ya, pokoknya nggak besar lah. Ya kalau ibadah itu hari malam tahun baru, malam Natal itu ya paling kalau atas bawah penuh ya yang datang sekitar 100-an lebih lah sebenarnya. Ya nggak sampai 300, nggak sampai 500 gitu. Karena gereja kita memang tidak terlalu besar dibanding GPIB yang lainnya ya. Ada GPB Paulus misalnya yang di jalan di Ponorogo itu, ya itu besar sekali memang ya. Ada ballroomnya juga besar ya. Tapi di tempat kami tidak seperti itu. Dan karena kecil saya kenal kan siapa saja. Jadi ada om dan tante saat itu saya masih pemuda yang kok udah lama ngilang nih ya. Terus saya dengar-dengar sudah pindah ke gereja lain. Nah, gereja lainnya ini ternyata ya akhirnya ketika saya keluar juga dari GPIB itu saya juga berada di gereja yang sama dengan si om tante ini. Di gereja yang sama itu si om tante ini levelnya sudah ya, kalau di gereja lama itu majelis, jadi pekerja inti, pekerja suami istri pakai jas gitu ya. Nah saya pikir wah benar-benar udah pindah nih, seperti saya pindah, karena kalau saya pindah itu saya nggak pernah lagi ke GPIB
Sejak saya keluar dari GPIB ya, itu saya tidak pernah lagi ke GPIB ini, kecuali pernah sekali dua kali saya diundang untuk sharing firman atau sekedar main atau sekedar berkunjung karena ada orang-orang yang saya kenal secara pribadi yang meninggal dan disemayamkan, rumah dukanya meminjam gedung serbaguna dari gereja lama saya. Jadi saya datang ke situ. Tapi lebih daripada itu untuk ibadah saya nggak pernah. Sebagai jemaat saya nggak pernah. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata setelah saya jadi pendeta gitu ya, saya dengar si ini masih sering ikut kelompok wanitanya. Oh mungkin ya simpatisan karena memang di gereja yang sama-sama saya di gereja yang besar itu nggak ada gitu kekaripan, keguyupan seperti gereja lama. Tapi saya dengar kemudian si omnya meninggal gitu ya. Saya kebetulan juga datang juga ya melayat gitu ya. Setelah si omnya meninggal ini ya saya perhatikan kok nggak ada lagi di gereja ini, di gereja yang besar itu bersama saya. Ternyata dari cerita ibu saya kembali ke gereja lama. Dan ternyata menurut ibu saya juga sepanjang yang saya pikir sudah keluar ini, mereka masih namanya itu, nama registrasinya nggak pernah dicabut. Jadi tetap tercatat sebagai warga jemaat GPIB itu. Ya makanya ikut ibadah Natal atau rame-rame kalau ibu-ibunya jalan-jalan kemana masih bisa gitu loh ya. Ya jadi dalam pemikiran saya akhirnya itu bukan satu dua ya, banyak sekali saya perhatikan seperti itu. Jadi ya di gereja yang mega church itu belum tentu semuanya jemaat, tapi banyak kan simpatisan. Dan ya kalau di zaman dulu kita sulit gitu untuk bisa tiba-tiba saya mau main ke HKBP, saya mau ibadah di GKI, saya mau ibadah di gereja Kristus misalnya. Itu agak susah saudara. Kenapa? Karena kita masuk ke area yang baru dan akan jadi attention nanti. Iya kalau nggak nanti disuruh ya yang baru datang boleh angkat tangan, boleh berdiri ya nanti ditepuk tanganin. Nah itu kan malu banget saudara. Tapi zaman sekarang kan nggak perlu seperti itu. Kita bisa Bapak Ibu yang nggak kenal saya dan nggak kenal Dowe bisa beribadah di Dowe tanpa saya ketahui, tanpa jemaat Dowe ketahui. Kalau Bapak Ibu nonton ibadah kami di YouTube, siapa yang tahu? Gimana saya tahu Bapak Ibu ternyata beribadahnya di Dowe? Kecuali Bapak Ibu menghubungi saya, menghubungi tim kami ya, terus mulai aktif di komunitas sel kami, mulai aktif di persekutuan-persekutuan fellowship kami lewat aplikasi Zoom, sehingga akhirnya kami kenal muka, kami tahu, oh ya akhirnya kita kenal lah gitu ya. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu kan enggak kita kenal. Ya. Dan hari ini ayat 3 bagi saya sudah tergenapi ya. Semoga bukan saudara. Bukan berarti nggak boleh dengerin khotbah atau mendengarkan mengikuti ibadah dari gereja lain. Monggo silakan. Ya. Tapi jangan sampai kita beribadah itu karena khotbahnya kita suka. Ya. Sehingga saudara setiap minggu ya mencari khotbah yang saudara suka. Nah ini nggak benar saudara. Karena kalau saudara bahkan suka akhir zaman, terus hanya dengarkan khotbah akhir zaman, membaca Alkitab ayat-ayat akhir zaman saja, saudara akan timpang, menjadi orang Kristen yang timpang. Percaya deh sama saya. Karena saya kan menggeluti akhir zaman dulu. Ya ketika saya mendalami akhir zaman kurang lebih belasan tahun yang lalu, saudara, itu otak saya penuh tentang akhir zaman. Sehingga topik-topik lain di Alkitab itu ya saya abaikan dan akhirnya saya tidak mendalaminya, tidak mengetahuinya. Kalau misalnya berdebat, zaman itu kan masih mahasiswa ya, berdebat tentang topik akhir zaman, saya bisa fasih. Ya, kan saya bilang kan saya ngajar di STT itu mata kuliah pertama saya eskatologi. Saya yakin banget padahal eskatologi sesuatu yang masih nanti, tapi saya yakin kenapa? Karena saya menelan atau membaca banyak buku referensi saat itu. Ya, belum ada internet ya, tapi buku-buku. Saya berani pastikan di sekitar tahun 90-an akhir sampai tahun 2000-an, 2015 lah gitu ya. 2000 bahkan sampai 2010 gitu ya. Buku-buku akhir zaman, buku doktrin akhir zaman yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang ditulis juga oleh teolog Indonesia, tidak ada yang saya tidak miliki. Ya. Bahkan saya sampai punya kenalan di beberapa toko buku. Itu kalau misalnya ada keluaran buku baru ya saya dihubungi karena memang saya nongkrongnya di toko buku kayak Immanuel, toko buku BPK Gunung Mulia. Saya punya yang jaga, yang kasirnya itu yang saya punya kontak personnya. Jadi saya biasanya tuh
per 3 bulan atau per 4 bulan itu main ya ke sana. Nah sebelum main saya ada koleksi buku baru nggak? Atau saya minta dikirimin via email zaman dulu ya, atau dikirimin via pos juga ya. Apa namanya, kalau awal tahun tuh mereka punya buku-buku cetakan yang apa namanya yang mereka keluarkan, atau mereka punya website ya. Terus saya browsing, wah ada buku akhir zaman, tapi akhir zaman saya telepon minta disimpan satu, saya datang, saya tinggal ambil, dan saya cari nggak begitu lama di toko buku, saya pulang. Jadi saya merasa saya hebat di sini tapi tidak hebat di sana. Akhirnya menjadi orang Kristen, jadi pendeta, jadi pengkhotbah yang timpang juga. Dan saya merasa itu sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi saya juga mengajar saudara hari ini untuk coba mendengarkan ya apa saja ya. Ya, kadang-kadang enak di kuping, cocok di hati. Kadang-kadang nggak enak di kuping, nggak cocok di hati. Ya. Dan kalau firman Tuhan itu buat kita nggak nyaman, ya bersyukur, berarti Tuhan jamah kita, saudara. Karena firman itu kan meskipun tidak ditujukan kepada kita, tapi kalau kita terusik, berarti ada yang salah dalam diri ini. Dan kalau Bapak Ibu rendah hati, maka Bapak Ibu akan introspeksi diri, bertobat, dan akhirnya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau nanti ada pendeta lain atau ada khotbah lain yang kurang lebih mirip dengan itu, kita tidak lagi merasa tertusuk. Kita sudah selesai. Ya, jadi apa namanya, itu yang harus kita perhatikan ya. Ayat 4. Mereka yang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ya. Hari-hari ini kan banyak yang dongeng-dongeng itu senang banget ya. Wah, dulu saya tuh di pesantren ini. Sekarang saya bertobat ketemu Tuhan. Itu banyak banget ya. Soal benar apa tidaknya nggak pernah diuji lagi. Yang penting ini apa keren banget. Ada orang yang tidak Kristen menjadi Kristen dan sekarang jadi pelayan Tuhan. Kurang lebih begitulah. Ya. Ayat 5. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kata Paulus kepada Timotius, kuasai dirimu, karena Timotius masih muda. Jadi harus menguasai diri, jangan terpancing emosi, jangan akhirnya ngambil keputusan tanpa berpikir panjang, sabar, menderita. Kalau kau memang dianggap rendah, dihina orang, padahal kita sudah menunjukkan apa namanya kesaksian hidup kita, sudah menunjukkan kapasitas kita, iman kita, tapi kita masih dibully sama orang, udah sabarlah menderita. Lakukanlah terus pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Nah, ini yang mesti jadi prinsip ya. Karena banyak menunaikan tugas pelayanan ini tidak bisa dijadikan prinsip. Banyak orang di luar sana hanya pengen senang-senang aja. Ya, ketika oke, tapi ketika nggak oke, ya nggak oke. Bisa dengan mudah tinggalkan dunia pelayanan. Ya. Saya ya jelek-jelek gini pernah tanda kutip ya dianiaya oleh 2 gereja. Jadi secara nggak langsung ya karena tidak ada kalimat kamu saya pecat, tapi saya tidak dijadwal di gereja yang kemarin. Terus juga yang pertama lagi ya saya dianggap menentang gitu ya. Bahkan dikasih pilihan, belum ada surat pemecatan tapi dikasih pilihan gitu. Kalau kamu di sini harus ikutin aturan ini, kalau enggak ya silahkan keluar. Berarti kan itu kan ya, sengaja gitu ya. Sedangkan saya dengan yang itu merasa yang saya lakukan nggak salah. Tapi meskipun 2 kali mengalami tanda kutip ya dianiaya gitu ya terlalu kasar, terlalu keras kali ya. Tapi kalau memang karena saya kan diperlakukan tidak adil gitu ya, tiba-tiba nggak dijadwal, nggak boleh pelayanan lagi, disuruh pilihannya keluar atau mau ikutin aturan mereka gitu ya. Padahal aturan mereka bagi saya salah. Sampai detik ini pun saya tidak merubah pandangan saya bahwa aturan mereka salah, dan terbukti hari-hari ini mereka yang berubah ngikutin apa yang saya lakukan sekitar tahun 90-an itu. Andai kata mereka dengar omongan saya ya, tahun 90-an itu dengan anak mudanya supaya diberikan kesempatan untuk lebih beribadah, maka anak-anak muda yang seumuran saya itu nggak akan jadi anak-anak muda yang hilang arah. Karena jujur saja saudara, kalau saya perhatikan ya, banyak anak-anak muda yang seusia saya akhirnya jadi orang Kristen biasa aja. Dengan sekarang gereja
gereja lama saya itu memfasilitasi, misalnya pujian penyembahan ada kadang-kadang pakai band ya, pakai keyboard. Sekarang ini musiknya juga pakai musik-musik yang bukan musik-musik kidung jemaat lagunya, tapi bukan lagu-lagu himne aja, tapi juga lagu-lagu kontemporer ya, sehingga anak-anak mudanya akhirnya, sehingga kalau ada yang nyumbang vokal grup atau paduan suara, itu paduan suara dan vokal grupnya lagu-lagu yang memang sudah stylenya style yang enak gitu ya, yang lagu-lagu kontemporer. Dulu saya eh, ikut paduan suara, ikut paduan suara juga, tapi lagu-lagu himne, vokal grup juga ya. Saya masih ingat di sekitar usia saya SMA itu, SMP SMA itu berliku-liku kehidupan ini ya, tapi tadi aransemennya ya aransemen yang masih oke, yang masih normal, hanya pakai gitar saja, paling pakai kayak ada teman yang pakai ketipung atau kendang gitu ya, dipakai, tapi jarang sekali ya. Kita nggak berani gitu, misalnya kita pakai keyboard, atau kita pakai drum gitu ya, kita nggak berani ya, meskipun beberapa teman saya tahu itu punya drum di rumah gitu ya, tapi nggak berani dibawa ke gereja karena tadi aturannya terlalu kaku saat itu. Nah sekarang ini mereka ketika berubah ya, saya perhatikan dari Facebooknya, cerita dari orang tua saya, anak-anak mudanya mulai hidup lagi gitu ya, anak-anak muda kan sukanya begitu. dan dan ya tadi kita harus terus ya. Saya meskipun diperlakukan seperti itu, saya nggak mundur ya, saya terus aktif melayani Tuhan ya, meskipun ya ada rasa terluka ya, nggak menjadikan rasa terluka itu sebagai sesuatu yang menghalangi untuk terus melayani dan mengerjakan tugas pelayanan ya. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus katakan kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang baik ini tentu Bapak Ibu bisa relevansikan dengan tulisan Paulus di kitab-kitab lain, bahwa aku berjuang, aku tidak pernah merasa aku mendapatkannya, aku memukul seperti seorang petinju yang benar-benar bertinju dengan baik, aku berlari dengan sungguh-sungguh ya. Aku tidak pernah menganggap bahwa yang sudah aku dapatkan itu seperti sebuah sampah. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat ini ya, dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi ya, Paulus tuh menyelesaikan pertandingan dengan baiknya itu ya benar-benar firm dalam pelayanan. Bahkan ketika statement di awalnya, darahku sudah mulai dicurahkan, itu kan mengindikasikan bahwa dia melayani memang siap dengan penderitaan yang terjadi, yang dia memang alami. Ketika dia tulis surat ini kepada Timotius, kan dia sedang menderita, tanda kutip ya, terpenjara, terisolasi, sudah tua juga ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan ya. Paulus itu benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi mestinya kita yang percaya kepada Yesus Tuhan juga mendedikasikan hidup kita seperti Paulus, sesuai dengan panggilan kita masing-masing tentunya. Itu yang saya mau tekankan. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Paulus mengimani dia akan dapat mahkota kebenaran karena dia sudah sampai di garis akhir. Tapi bukan cuma kepada dirinya. Dia tidak menulis dengan selfish, tapi dia juga berkata, tapi kepada semua orang yang memang benar-benar merindukan kedatangan Tuhan dan juga setia dalam pertandingan imannya sampai akhirnya. Dan kita akan dapat mahkota yang disebut kebenaran tadi. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau sudah dengar program ini berarti kau Kristen. Aku duga kau Kristen. Nah, sekarang jangan jadi Kristen biasa, jangan dengerin khotbah yang enak di kuping aja, tertanamlah dalam satu komunitas, bertumbuhlah dalam ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu mengajarkan segala aspek sisi kebenaran dari Alkitab kita, sehingga kita jadi orang Kristen yang dewasa, memahami semua doktrin, tidak butuh ahli, tapi paling tidak paham, sehingga iman kita tuh nggak tergoyahkan. Kemudian iman yang tidak tergoyahkan itu harus kita buahi lewat perbuatan atau pelayanan sesuai panggilan kita masing-masing, dan kerjakan itu sampai akhir kita, sampai kita nggak kuat lagi berdiri, sampai kita nggak kuat lagi untuk duduk, kita bangun, kita nggak kuat lagi bahkan untuk bernafas ya. Saya berharap semua kita mengerjakan itu. Pesan terakhir, perikop terakhir.
Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi ini pesan-pesan yang sifatnya pribadi ya. Bawalah Markus ya, karena penting bagi Paulus. Ingat Paulus itu pernah bermasalah dengan Barnabas, pamannya Markus, gara-gara si Markus ini. Tapi di masa tuanya Paulus, Markus penting buat dia. Ada pemulihan ya. Saya sudah jelaskan dalam program-program di Pase yang lainnya, di malam-malam, bahkan bulan-bulan yang lalu di kitab yang lainnya. Ya, Tikikus juga tolong dibawa ya. Pakai juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus juga bawa. Mungkin sudah musim dingin saat Paulus nulis ini, tolong dibawa ya. Kitab-kitabnya Paulus juga tolong dibawa. Perkamen itu, nah saya nggak tahu perkamen itu isinya apa. Nah, Alexander itu harus dijauhi ya. Jangan, kau harus terus waspada karena dia terus berbuat kejahatan dan menentang kita, menentang ajaran Paulus dan juga ajarannya Timotius. Maka ya udah ya, waspada terhadap dia. Jangan bergaul dengan orang seperti ini kalau kita menghubungkan dengan pemahaman pemikiran Paulus tentang ajaran sesat ya. Jangan sekali-kali mencobai Tuhan lah gitu ya. Kalau kita tahu itu sesat ya sudah, kita tinggalin aja. Sambil kita kalau ketemu ada orang-orang yang mengikuti dia ya, kalau memang dekat dengan kita bawa dalam doa, terus kita minta Tuhan kesempatan untuk coba ngobrol. Dan andai kata orang-orang tersesat ini datang kepada kita untuk sesuatu ya, minta pertolongan ya, penyesalan ya, butuh penghiburan, tetap kita layani ya. Tapi kalau buat yang mengajarkan ajaran sesat sih ya susah saudara ya, karena kalau sudah dikuasai setan dan dipakai setan ya memang ya satu-satunya cara supaya kita tidak akhirnya berbuat dosa juga ya, tinggalin dia. Jangan berdebat ya, kalau berdebat itu capek ya. Emosi kita terkuras, kalau emosi terkuras akhirnya tenaga juga hilang. Kalau tenaga hilang akhirnya efisiensi hidup kita ya, apa yang mestinya bisa kita kerjakan nggak bisa kita kerjakan karena energi ke sana. Itu saya alami banget nih. Saya dulu orang yang fokusnya itu ya karena masih muda ya. Kalau lihat dulu di Facebook ada pendeta ngajarin hal ini gitu ya, saya tergoda gitu untuk untuk membuat pernyataan saya, meskipun saya tidak pernah menyerang orang itu di lapaknya dia, di komennya dia, nggak, saya bikin di status sendiri gitu. Cuma saya pikir-pikir ngapain juga gitu ya sekarang ini ya. Saya kenal emang sama orang ini ya, yang pengajarannya bagi saya nyeleneh ini, tapi orang-orang saya belum tentu kenal dia, dan teman-temannya di Facebook belum tentu temannya saya. Jadi kan saya capek gitu akhirnya. Saya mengcounter sesuatu yang sebenarnya nggak guna, karena yang jadi teman saya di Facebook belum tentu temannya dia, dan juga teman-teman dia di Facebook belum tentu teman saya. Dan andai kata ada teman-teman di Facebook saya juga temenan sama dia juga, belum tentu ngeh juga ya. Nah, saya ini arahnya kemana ngomongnya, karena saya kalau ngomong nggak pernah nyebut nama. Itu pantang bagi saya sejak dulu sebenarnya. Tapi sekarang ini saya ngapain lah gitu ya. Ya toh saya tetap ngajarin aja kebenaran tanpa saya harus dipusingkan dengan atau saya dulu menyiapkan khotbah kadang-kadang bahkan untuk gara-gara isu ini ya, ada sesuatu pengajaran yang saya nggak srek itu, saya buat materi khotbah. Nah, sekarang ini enggak lah ya. Saya sekarang berkhotbah ya Tuhan mau juru apa aja saya ngomong ya. Di dalam momen Natal ini khotbah malam Natal, khotbah Natal, nanti khotbah hari Minggu tanggal 26-nya karena mepet tuh ya. Jumat, Sabtu, Minggu ibadah tuh. Nanti malam tahun baru tanggal 2-nya hari Minggu itu juga mepet juga ya. Ya saya bilang Tuhan ngomong apa deh gitu ya. Sebab kalau khotbah soal Natal saya jadi pendeta aja udah belasan tahun.
Kayaknya segala topik Natal juga udah saya sampaikan gitu ya, dari versi yang pendek sampai versi yang panjang ya. Maria, Yusuf, Gembala, orang Majus, Herodes, ya, itu sudah saya khotbahkan dengan banyak versi, dengan banyak angle gitu ya. Jadi ya, Tuhan ngomong apa sama saya ya. Ya, saya sudah siapkan sih yang Tuhan suruh gitu ya. Tinggal nanti saya bagikan di malam Natal dan Natal ya. Lanjut coba. Ayat 16-nya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini keren banget ya. Paulus bahkan ketika dulu diadili yang pertama, kan semua teman-temannya kabur semuanya. Nggak ada yang bela dia. Dan Paulus bilang, jangan tanggungan atas mereka. Jadi ya ampuni mereka lah Tuhan. Itu kurang lebih gitu ya. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah ini Paulus sekali lagi, meskipun ditinggalin sama teman-temannya, dia memaafkan, jangan tanggungan itu pada mereka, dan meskipun sendiri dia kerjakan itu. Nah, ini sekali prinsip lagi. Saya banyak belajar karena sejak saya diberikan nama baptis oleh gembala saya dulu dengan nama Paulus ya, maka saya agak sedikit mendalami karakter Paulus dan pengajaran Paulus, dan saya semakin mengagumi orang ini dan semakin bangga bahwa nama baptis saya adalah Paulus ya. Karena Paulus ini memang sendiri, dia terus semangat melayani Tuhan, ditinggalin dia terus semangat melayani Tuhan, bahkan ketika dia punya teman-teman pun ya, dia semakin luar biasa melayani Tuhan. Ya, di tempat yang enak dia melayani Tuhan, di tempat yang nggak enak pun dia terus melayani Tuhan. Bayangin di penjara dia melayani Tuhan, keren nggak sih? Ya. Padahal dia di penjara bukan karena kesalahan dia. Ya. Ya. Dia ingin menunjukkan dirinya bahwa benar gitu ya, apa yang dia perjuangkan benar, maka dia menuntut banding pada kaisar. Ayat 19. Mungkin itu gak cara agar dia sampai ke Roma. Sebab saya berandai-andai, andai kata Paulus tidak ditahan dan dia tidak naik banding, mungkin kesempatan dia ke Roma pun juga sulit, saudara. Karena dia tentu kan pasti akan, Rasul mau kemana? Saya mau ke Roma. Jangan dong, kami butuh, di Asia Kecil butuh, di Palestina butuh ya. Sehingga akhirnya dia mengurungkan niat sehingga nggak sampai ke Roma. Padahal Roma adalah tujuan dia ya. Kalau kita baca surat Roma kan itu goalnya dia memang ke Roma, karena sebagai ibu kota dan kota terbesar di zaman itu. Ya, dengan cara Tuhan yang unik, saya bilang lagi, Tuhan tuh punya skenario yang luar biasa. Paulus yang naik banding ini akhirnya menjadikan dia bisa ke Roma dan menghabiskan sisa hidupnya di Roma ya, dengan mengirimkan surat. Andai kata misalnya Paulus itu tidak naik banding, kan Alkitab kita katakan, kalau kau baca di Kisah Rasul, pemimpin-pemimpin Roma yang ada di tanah Palestina dan juga Raja Felix kalau nggak salah ya, itu sudah bilang, udah nih, bebasin orang ini. Sebenarnya kalau dia nggak naik banding, dia sudah bebas gitu. Nggak ada kesalahan yang sepadan yang bisa membuat dia di penjara. Mestinya sudah bebas. Mungkin kalau dia dibebaskan itu tadi ya, Paulus nggak akan nulis surat, karena dia akan terus jalan-jalan ke kota-kota tempat dia berada. Kan kalau kita mempelajari sejarahnya, surat-surat penggembalaan yang dituliskan Paulus kepada kota-kota yang ada jemaat Kristennya atau orang-orang tertentu, itu kan surat-surat kebanyakan dipercaya ditulis ketika dia di penjara. Dengan di penjara dia tidak bisa mengunjungi mereka dia surati. Bayangin sudah, kalau andai kata Paulus tidak naik banding dan Paulus bebas begitu, suratnya mungkin nggak ada. Kekristenan mungkin semakin berkembang kalau Paulus bebas ya. Tapi dampak kekristenan itu mungkin nggak seperti sekarang. Karena biar bagaimanapun kalau kita mau benar-benar terang benderang ya, kita tuh jadi ngerti bagaimana harus bersikap sebagai seorang Kristen kan, karena surat-surat ini ada. Surat-surat Paulus ini tertinggalnya ada di Alkitab kita. So bayangin kalau Paulus tidak ditahan ya, dia sehari-hari hanya mengajar di sinagog, pergi ke kota lain ngajar lagi, dihabiskan waktu hari-harinya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya untuk mengajar. Dia nggak nulis surat karena dia bisa mengunjungi langsung. Ya mungkin kita nggak ngerti Kristen seperti sekarang ini. Jadi ada hikmahnya.
Ini yang saya bilang rencana Tuhan yang luar biasa. Kayak saya bilang kan, rasul-rasul yang lain, apakah tidak melayani Tuhan? Apakah tidak berdampak? Berdampak. Rasul Thomas, terus siapa lagi? Kok saya di ngeblank ya? Uh, Andreas. Andreas itu kan murid pertama Tuhan Yesus. Apakah dia tidak melayani Tuhan? Apakah dampak pelayanannya lebih minor dibandingkan Paulus atau Petrus? Enggak. Saya yakin dia luar biasa pelayanannya. Tapi kita nggak bisa nemukan itu peninggalannya. Petrus aja bisa kita temukan karena ada surat 1 Petrus, 2 Petrus, dan juga Injil Markus yang dipercaya memang Injilnya Petrus. Andai kata Petrus tidak sempat nulis surat Petrus, ya, dan andai kata Markus tidak jadi mencatat Injil dari versinya Pak Petrus, ya mungkin Petrus hanya kita kenal sebagai rasul saja, tapi dampak pelayanannya nggak sampai sekarang ini. Ya. Jadi Tuhan tuh ajib ya. Di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan dialami oleh Paulus, dia punya skenario untuk ribuan tahun kemudian. Mungkin kalau Tuhan ngomong sama Paulus, maafkan aku ya, aku biarkan kamu seperti ini supaya kamu sering nulis surat. Mungkin kalau Tuhan ngomong sama Paulus ya, percaya deh, tulisanmu sekarang ini ke Timotius. Yang baca nanti bukan Timotius. Yang baca nanti bukan cuma orang-orang Kristen yang digembalakan oleh Timotius. Tapi suratmu nanti akan kekal, bahkan orang-orang di akhir zaman nanti sebelum langit dan bumi ini lenyap akan bisa terus baca suratmu. Dan kalau Tuhan sebutkan ya kepada Paulus, bahkan sampai 2000-an tahun setelah kamu mati nanti, tulisanmu ini masih ada. Wah, itu luar biasa gak sih? Tapi kan saya yakin nggak begitu. Ya Paulus hanya tindakan profetik aja, dia nulis saja, dia nggak berpikir surat itu dibaca oleh kita yang hidup 2021 ini. Jadi ya tadi Tuhan tuh keren, minta ampun. Ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila ya, teman sesama pembuat tenda yang ditinggalkan Paulus di Efesus. Dan kenal tentunya dengan si Timotius ini. Dan kepada keluarga Onesiphorus, Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Salam kepada mereka. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Jadi bukan saja Markus yang diminta untuk mengunjungi Paulus, tapi Timotius juga coba cepat ke sini sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara yang tinggal bersama Paulus di Roma. Ya. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dia lepaskan berkat buat anaknya Timotius. Kasih Tuhan, kita selesai akhirnya dari pembacaan surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Yang saya pelajari sepanjang bahas Timotius ini, Paulus itu bertanggung jawab sekali atas anak rohaninya ini. Dia membimbing sekali, dan juga terbaca dari surat Timotius ini perjuangan imannya luar biasa. Dia terus melayani Tuhan sampai akhirnya. Dan akhirnya saya kepengen seperti dia. Ya semoga lewat, saya nggak tahu nih, ya, tindakan profetik juga saya buat program seperti ini, saya nggak tahu apakah nanti bisa seperti dampaknya seperti Paulus ya. Kalau Facebook masih ada ribuan tahun setelah ini, apa program saya masih bisa dilihat orang. Mungkin nanti ribuan tahun kalau Tuhan belum datang ya. Tapi saya percaya Tuhan sih datang nggak berapa lama lagi gitu. Tapi kalau andai kata masih salah prediksi saya, Tuhan datangnya masih ya ratusan tahun ke depan. Yang saya prediksi juga, orang semakin instan, orang semakin cepat gitu ya. Jadi mungkin kalau ada gereja, ada pengkhotbah ya, khotbahnya tinggal 5 menit, 10 menit, saya nggak tahu ya, dengan kondisi-kondisi yang Tuhan rencanakan mungkin akhirnya khotbah hanya cuma 3 menit, 2 menit. Terus ada orang-orang yang akhirnya bertobat zaman itu haus, coba searching di Google, searching di YouTube, ternyata ada khotbah saya ini ya, yang bisa dia terjemahkan kemudian karena teknologi ke depan ya, bahasa apapun mungkin langsung ada software-nya tertentu, sehingga ketika dimasukkan di software itu bahasa Indonesia saya berubah menjadi bahasa Inggris atau bahasa apapun juga, nggak nutup kemungkinan ya. Dan mereka akhirnya diberkati lewat sharing setiap hari 1 jam ini. Mereka nggak terbiasa, mereka hanya 5 menit, 10 menit gitu ya paling lama, terus tiba-tiba dengar ada pembacaan Alkitab setiap hari, setiap
malam sepasang paling enggak. Wah, siapa tahu jadi berkat. Ya saya nggak tahu ya. Ya, saya tidak bisa mengira-ngira, saya bukan sedang bernubuat. Tapi saya mengerjakan hal ini ya, ada pikiran untuk ke sana. Siapa tahu nanti, nggak usah jauh-jauh dulu, cucu saya atau cicit saya nanti ya Kristen tapi nggak tahu kebenaran dengan sungguh karena model gereja sudah berubah. Dan ketika mereka tahu bahwa ada buyutnya namanya Paulus Susenoswalsana Pase, mereka mau dengar dan mereka bisa dapat pengajaran dari buyut yang tak mereka kenal ini. Siapa tahu, saya berusaha untuk meninggalkan legacy bukan emas dan perak, tapi kebenaran yang saya pahami. Saya berharap juga saudara seperti itu. Ya, kerjakan bagianmu sesuai panggilanmu. Berikanlah legacy kepada anak mantu cucumu, bukan kekayaan dalam bentuk duniawi, harta benda, tapi lebih kepada iman, supaya mereka ketika nanti hidup dewasa dan kita mulai tua dan mulai lemah, mereka tetap hidup di dunia yang jahat ini dengan iman yang benar kepada Tuhan. Gitu saudara ya. Semoga jadi berkat tadarusan kita di sepanjang 2021. Kita akan akhiri tadarusan Alkitab kita di 2021 ini. Dan kita akan lanjutkan. Berakhir bukan berarti selesai, tapi saya rehat sejenak untuk fokus pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan juga tetap ada program setiap malam ya. Jam 7 tetap ada program tentang Natal dan juga Tahun Baru dari rekan-rekan lainnya. Dan nanti kita ketemu di bulan Januari ya. Saya tanggal 3 Januari hari Senin akan on fire lagi untuk melanjutkan tadarusan Alkitab bersama saudara. Saya undang saudara ya. Dan selamat Natal 2021. Selamat juga masuk di tahun yang baru di 2022. Teruslah pelihara damai sejahtera daripada Tuhan saudara. Teruslah melayani Tuhan. Bertobatlah dari segala dosa dan salah kita, dan mulailah hidup benar di hadapan Tuhan. Kemarin yang salah, udah minta ampun, jangan diulangi lagi, perbaiki dengan hidup benar. Terus jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan jadi orang yang berharap pada manusia, jangan jadi orang yang meminta-minta. Ya, jadilah orang yang memberi. Lebih baik memberi daripada meminta. Berilah maka kapan diberi. Itu kunci kebenaran. Jadi kalau meminta, firman Tuhan, mintalah. Bapa mana yang memberi batu ketika anak minta roti? Minta kepada Tuhan, bukan kepada orang. Dan terus tumbuhkan imanmu lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan. Saya berjanji akan terus menemani saudara. Sampai tadarusan ini selesai. Sampai semua kitab di Alkitab selesai. Nanti mungkin saya akan buat program yang lainnya. Paling tidak saya berjanji sama Tuhan, sama saudara juga bahwa kalau saya masih hidup, masih bisa narik nafas. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Itu yang saya imani. Selama saya masih bisa narik nafas, maka saya akan terus coba mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada saya sampai akhir, sampai garis finish. Oke ya, tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami selesaikan tadarusan Alkitab kami di 2021 dengan menyelesaikan surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Pasal 4 sudah kami selesaikan dan selesailah. Kami akan rehat sejenak Tuhan sampai tanggal 3 Januari kami akan mulai lagi. Ialah di program nanti di tahun baru di 2022 3 Januari Deep Talk with Pastor semakin baik, semakin jadi berkat. Dan kami yang akan merayakan Natal di minggu ini dan juga menyiapkan diri untuk mengunci tahun dan masuk tahun yang baru di minggu depan, kami menjadi pribadi yang dalam minggu-minggu ini bisa kontemplasi, bisa meditasi, bisa introspeksi diri, sehingga kami bisa menyelesaikan yang salah di matamu sepanjang tahun ini dan hidup yang benar
sesuai dengan apa yang Kau mau di tahun depan. Berkati semua yang mengikuti program ini, yang sudah mendukung program ini lewat doa, lewat dana Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami tabur ini, itulah yang kami tuai. Doa-doa mereka buat program ini, biarlah balik ke mereka. Berkat, donasi, dana berapapun yang mereka taburkan kepada kami, biarlah balik berkali lipat ganda kepada mereka. Dan Tuhan berkati kami dengan Natal yang luar biasa di 2021, meskipun terbatas, meskipun sederhana, meskipun dengan keprihatinan karena pandemi ini belum selesai. Tapi kami berharap di dalam momen Natal ini kami semua sejahtera, sukacita, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat Natal kembali. Ya, nanti sudah bisa ikut program kami nanti malam, ya, besok malam tepatnya tanggal 24 kami ada live streaming jam 6 ibadah malam Natal, dan kemudian ibadah Natalnya tanggal 25-nya hari Sabtu jam 11. Live streaming ada dan juga onsite juga ada, dan kemudian juga nanti hari Minggunya kita kembali beribadah di jam 11. Ya, saya percaya semua kita dalam berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Selamat malam kembali, selamat istirahat. Semangat ya saudara ya. Bereskan semuanya di tahun ini. Jangan ada hutang, sehingga 2022 kita masuki, kita ketemu di 2022 dalam diproduksi dengan keceriaan, kecerahan, dan semangat yang baru. Karena ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat kita di 2022. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.